Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Idris Wasahua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kuliah Praktek Hukum Perdata. Kuliah pada sesi kali ini kita laksanakan secara online sehubungan adanya kebijakan universitas terkait dengan penyebaran virus corona yang saat ini sedang melanda negara kita. Dalam kaitan dengan pertemuan kali ini, maka topik atau tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah tentang surat gugatan. Nah, saudara, saya kira pada mata kuliah hukum acara perdata, saudara-saudara sudah sedikit banyak juga dijelaskan tentang surat gugatan itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya kira sangat penting untuk saudara pahami, terutama nanti dalam kaitan dengan ketika saudara akan praktek mengajukan surat gugatan di pengadilan. Nah, secara terminologi, surat gugatan menurut Darwin Prince adalah salah satu dari permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang isinya memuat tanggal, nama dan alamat penggugat dan tergugat, posita gugatan, petitum, serta ditandatangani oleh pihak yang mengajukan gugatan itu. Nah, selain surat gugatan, saudara, kita juga atau secara teori dalam hukum acara perdata juga ada dikenal dengan permohonan, ya. Nah, secara garis besar saya bisa jelaskan secara singkat perbedaan daripada surat gugatan dan permohonan. Pada permohonan biasanya permasalahan yang diajukan ke pengadilan itu tidak mengandung suatu sengketa hukum, ya. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengganti namanya, ya, atau melakukan pengangkatan anak, maka dia akan mengajukan permohonan ke pengadilan, bukan surat gugatan. Selain itu, dalam permohonan juga lazimnya hanya terdiri dari satu pihak saja, ya, pemohon. Nah, berbeda halnya dengan surat gugatan. Surat gugatan biasanya berkaitan dengan adanya suatu sengketa, ya. Sehingga karena ada suatu sengketa, tentu saja pihak yang terlibat dalam suatu gugatan itu terdiri dari lebih dari satu orang, ya, yang dalam prakteknya biasanya kita kenal dengan istilah penggugat dan tergugat, ya. Nah, saudara sekalian, dapat saya katakan bahwa menyusun surat gugatan itu memang dibutuhkan suatu kecermatan yang tinggi sekali, suatu kehati-hatian yang tinggi bila dibandingkan dengan menyusun jawaban, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena surat gugatan yang diajukan oleh seorang penggugat, kalau tidak disusun secermat mungkin sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam teori dan praktek, maka bisa berimplikasi pada surat gugatan itu misalnya dinyatakan tidak diterima, atau dalam bahasa Belandanya disebut niet onpankelijk verklaar. Nah, karena itu, saudara, ada beberapa hal yang saya kira menjadi penting untuk saudara-saudara catat, ya, saudara-saudara perhatikan berkaitan dengan penyusunan suatu surat gugatan. Yang pertama adalah syarat formil daripada suatu surat gugatan. Nah, surat gugatan itu harus memenuhi syarat formil, ya. Syarat formil itu terdiri dari harus disebutkan tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan itu, yang dalam praktek biasanya
ditulis misalnya Jakarta tanggal 16 Maret 2020 misalnya. Kemudian harus ada ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, misalnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya. Selanjutnya harus memuat secara jelas identitas para pihak. Identitas para pihak itu baik penggugat maupun tergugat. Ya. Identitas para pihak meliputi nama lengkap, ya, alamat, tempat tempat tanggal lahir, pekerjaan, ya, yang lazimnya biasanya digunakan kartu tanda penduduk sebagai sebagai tolak ukurnya. Nah, kemudian berikutnya surat gugatan itu harus ditandatangani oleh orang yang mengajukan gugatan itu, apakah oleh yang bersangkutan langsung, prinsipalnya langsung, artinya orang yang berkepentingan secara langsung sehingga mengajukan gugatan itu, atau bila mana diberikan kepada seorang kuasa, maka harus ditandatangani oleh seorang kuasa atau pengacara. Dalam teorinya memang dimungkinkan surat gugatan itu bisa diajukan secara lisan, ya, terutama bagi mereka yang memang tidak bisa membaca dan menulis, maka terhadap mereka bisa diajukan secara lisan ke pengadilan. Nanti kemudian pengadilan akan mencatat, ya, gugatannya dalam catatan yang memang dikhususkan untuk itu. Dalam praktek saya sendiri sampai saat ini belum pernah melihat, ya, atau menemukan adanya surat gugatan yang diajukan secara lisan, ya, meskipun secara normatif memang dimungkinkan untuk hal itu. Nah, berikutnya syarat material, ya. Kalau tadi syarat formil, sekarang syarat material. Nah, syarat material yang harus dipenuhi dalam surat gugatan itu harus memuat posita, ya, fundamentum petendi, ya, berisi dalil-dalil dasar-dasar daripada gugatan itu, ya. Jadi gugatan itu harus menguraikan pada bagian posita gugatan itu harus bisa menguraikan secara rinci, jelas, ya, sistematis tentang fakta-fakta perbuatan, peristiwa, dan termasuk kerugian, ya, perbuatan yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh seorang tergugat sehingga merugikan kepentingan penggugat. Nah, di samping itu di dalam bagian posita gugatan itu juga bisa disertai dengan argumen-argumen, ya, yang mendasarkan pada aturan-aturan hukum misalnya, atau pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang dicantumkan dalam gugatan itu. Nah, kemudian yang terakhir, gugatan itu harus memuat petitum. Nah, saudara, orang yang merasa kepentingan haknya dilanggar oleh seseorang yang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tentu berharap akan adanya hukuman dari pengadilan, ya, yang harus dijatuhkan, ya, terhadap seorang tergugat. Nah, itu yang biasanya dicantumkan di bagian akhir surat gugatan yang dikenal dengan istilah petitum, ya, atau tuntutan daripada penggugat. Sebagai contoh secara singkat, misalnya di surat gugatan itu biasanya diakhiri dengan kalimat-kalimat, misalnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, inkasu majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Misalnya nomor 1, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu yang disebut sebagai petitum, ya. Nah, saudara sekalian, berikutnya yang perlu juga diperhatikan atau dicermati dalam surat gugatan itu adalah berkaitan dengan
pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan itu. Yang pertama penggugat, ya. Nah, penggugat itu haruslah orang-orang yang memang memiliki kepentingan hukum, ya, atau memiliki persona standi in judicio, ya. Nah, dengan kata lain, orang yang bisa menggugat, ya, seorang tergugat adalah orang yang memang merasa kepentingan hukumnya dirugikan. Nah, tidak mungkin orang yang tidak punya kepentingan hukum mengajukan gugatan. Nah, sebagai contoh, si A misalnya dirugikan oleh si B, maka si A itulah yang harus mengajukan gugatan, bukan malah si C yang tidak dirugikan kepentingannya. Nah, kemudian itu dari sisi penggugat. Kemudian dari sisi tergugat, ya, orang yang memang dipandang telah merugikan kepentingan penggugat, ya. Jadi dalam contoh kasus tadi, kalau si B yang merugikan kepentingan si A, maka si B lah yang harus digugat, bukan malah si C yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Itu sebagai contoh, ya. Nah, saya kira itu dari sisi para pihak yang harus diperhatikan dalam surat gugatan. Nah, kemudian ada hal lain yang saudara juga harus memperhatikan betul, yakni terkait dengan masalah kompetensi atau kewenangan daripada pengadilan, ya, di mana tempat gugatan itu diajukan. Nah, saudara sekalian, sekilas saya kemukakan kembali bahwa secara teori dalam hukum acara kita mengenal ada dua kompetensi, ya. Yang pertama adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, kompetensi absolut itu adalah berkaitan dengan kompetensi daripada badan-badan peradilan kita, ya, yang memang secara undang-undang diatur kompetensi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing badan peradilan. Sebagai contoh, badan peradilan agama itu mengadili perkara-perkara orang Islam, ya, yang terkait dengan pembagian harta waris, perceraian, hibah, wasiat, ya. Terus peradilan tata usaha negara misalnya diberikan kewenangan atau kompetensi absolut menangani perkara sengketa di bidang tata usaha negara, ya. Sedangkan pengadilan negeri menangani sengketa-sengketa perdata, antara lain misalnya sengketa kepemilikan tanah, masalah ingkar janji atas suatu utang piutang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi relatif, ya. Nah, kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah kerja atau yurisdiksi suatu pengadilan. Nah, sebagai contoh saudara, di Jakarta ini ada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Nah, masing-masing pengadilan itu, ya, memiliki yurisdiksi sendiri-sendiri. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara-perkara dalam wilayah hukum, dalam wilayah administratif Kota Madia Jakarta Pusat. Demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting saudara, karena kalau gugatan itu diajukan menyimpang dari atau menyalahi kompetensi absolut, misalnya, itu akan berimplikasi, kompetensi relatif maksud saya, itu dapat berimplikasi pada gugatan itu bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai contoh, bila mana suatu sengketa kepemilikan atas suatu objek tanah yang terletak di wilayah Jakarta Barat, namun kemudian digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini menyalahi atau melanggar kompetensi relatif daripada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, berkaitan dengan kompetensi relatif tadi saudara, ada namanya prinsip actor sequitur forum rei, ya, bahwa pada prinsipnya pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara itu adalah di mana tempat tinggalnya si tergugat, ya. Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat mutlak, artinya
ada beberapa pengecualian ya. Misalnya ada namanya prinsip forum recitae ya, pengadilan negeri yang mewilayahi tempat letak objek perkara. Ya, jadi bukan dilihat pada alamat atau tempat tinggal tergugat, tapi pada di mana letak objek perkara itu berada. Terus ada beberapa contoh lagi dalam kaitan dengan kompetensi relatif ini. Misalnya pengadilan negeri yang mewilayahi tempat letak salah satu objek perkara. Ya, sebagai contoh, kalau ada sengketa terhadap beberapa objek yang berada di wilayah hukum yang berbeda-beda, maka bisa dipilih salah satu pengadilan ya yang mewilayahi letak satu objek itu. Nah, itu kira-kira antara lain pengecualian terhadap prinsip aktor sekutur forum rei tadi. Nah, saudara, mengingat keterbatasan waktu, mengakhiri sesi kali ini, saya ingin mengatakan begini, bahwa mengajukan gugatan itu ya atau beracara di pengadilan, kata Sudikno Martokusumo, itu adalah seni meyakinkan hakim ya. Jadi artinya orang yang berperkara di pengadilan, baik penggugat maupun tergugat, tentu berkepentingan argumen-argumennya atau dalil-dalilnya itu akan dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, karena itu masing-masing pihak itu harus berusaha semaksimal mungkin bisa meyakinkan majelis hakim. Nah, upaya meyakinkan majelis hakim itu yang kemudian memerlukan seni ya. Dalam konteks menyusun surat gugatan ini, nah saudara harus bisa menyusun surat gugatan itu secara sistematis ya, argumentatif, logis, sehingga meskipun nanti ada tahap pembuktian, tapi ketika orang membaca konsep surat gugatan kita, itu paling tidak orang sudah percaya dengan surat gugatan itu ya. Oleh karena surat gugatan yang kita susun itu sangat sistematis, argumentatif, ya, logis, ya, sehingga belum dibuktikan saja itu sudah bisa mempengaruhi orang yang membacanya. Dalam hal ini, kalau itu ditujukan kepada hakim, maka hakim akan terpengaruh dengan konsep surat gugatan kita. Nah, memang untuk menyusun suatu surat gugatan yang baik, memang tidak mudah, saudara. Itu memerlukan pengalaman praktek yang cukup panjang ya, karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya praktikal, sehingga memang tidak cukup untuk hanya dipelajari secara teoritis. Nah, saudara sekalian, saya kira mengingat keterbatasan waktu, saya kira sampai di sini penyampaian saya di sesi. Sebagai tambahan sesi ini ada tugas yang akan saya berikan kepada saudara, yakni membuat surat gugatan ya. Jadi nanti ada deskripsi posisi kasus yang akan saya sampaikan, yang akan saudara kemudian susun dalam bentuk surat gugatan. Nah, saya harap saudara bisa menyusun surat gugatan itu secermat mungkin ya, sesuai dengan syarat-syarat yang diharuskan ya, berkaitan dengan suatu surat gugatan yang baik, dan itu sekaligus untuk melatih ya kemampuan praktikal saudara dalam mata kuliah praktek hukum perdata ini. Saya kira sampai di sini pertemuan kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.